Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan untuk melaporkan tudingan ijazah palsu. Tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi, Joko Widodo didampingi kuasa hukumnya langsung masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT melalui pintu samping. Pelaporan dibuat usai muncul polemik soal keabsahan ijazah milik Joko Widodo. Setelah sekitar 20 menit berada di dalam ruang SPKT, Jokowi keluar dan menuju ke gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi menyampaikan akan melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dan tim kuasa hukum juga telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen pendukung untuk membuat laporan. Sementara ini ada 4 orang yang informasinya akan dilaporkan, namun kuasa hukum belum menyebutkan siapa saja nama dari 4 orang ini yang dilaporkan Joko Widodo pada hari ini di Polda Metro Jaya. Dan sampai saat ini Joko Widodo juga masih berada di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terkait dengan tudingan ijazah palsu. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Wenda Nora yang ada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang, Wenda. Wenda, bagaimana situasi di sana hingga saat ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Mengenai situasi saat ini, kami para awak media memang sedari tadi masih menunggu kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya untuk menyapa awak media ataupun memberikan informasi resmi mengenai apa saja tujuan dan apa saja yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan pada hari ini di Polda Metro Jaya. Namun nyatanya Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini Bapak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya saat ini masih berada di dalam gedung Direskrimum Polda Metro Jaya dan belum ada informasi jelasnya akan keluar di pukul berapa, dan tentunya kami akan terus memantau pergerakannya di sini, Zila. Dan selain itu, Zila, perlu kami informasikan juga bahwa Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sudah tiba di gedung SPKT Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.50 pagi hari tadi. Namun memang tadi kunjungannya ataupun kehadirannya di gedung SPKT ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit saja, dan lalu setelah itu dari Jokowi bersama tim kuasa hukumnya langsung mengarah ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum, termasuk tadi Yakub Hasibuan selaku kuasa hukumnya pun menginstruksikan kami awak media untuk juga bergeser ke gedung Direskrimum. Lalu beginilah saat ini di depan gedung Direskrimum, para awak media masih menunggu kehadiran dari Jokowi untuk menyapa dan memberikan informasi langsung terkait kunjungannya pada hari ini di Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya, Zila dan juga pemirsa, mengenai tudingan ijazah palsu milik Jokowi ini sudah ramai diperbincangkan di media manapun dan menyeret beberapa nama, termasuk salah satunya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, yang mana laporan saat ini, laporan yang menyeret nama Roy Suryo pun sudah ada beberapa laporan yang sudah ada di Polres Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Namun kembali kami informasikan terkait nama-nama terlapor yang dilaporkan oleh Jokowi bersama tim kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, saat ini belum ada informasi resminya. Dan selain itu, Zila dan juga pemirsa, Jokowi bersama tim kuasa hukumnya di dalam gedung Direskrimum saat ini pun sudah membawa beberapa berkas, tentunya berkas-berkas kelengkapan berkas untuk membuat laporan, bukti-bukti, serta tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa Jokowi hadir di Polda Metro Jaya ini membawa ijazah aslinya, yang mana ini bisa ditunjukkan juga ke Polda Metro Jaya bahwa
tuduhan mengenai ijazah palsu Jokowi ini adalah salah, atau mungkin nanti kita bisa melihat informasi lebih lanjutnya. Dan mengenai tudingan mengenai informasi ijazah palsu Jokowi sebelumnya, dari tim kuasa hukum Jokowi dari Yakub Hasibuan pun sudah pernah membuat konferensi pers yang tentu menyangkal adanya tuduhan ini. Dan selain itu dari pihak Universitas Gadjah Mada pun sudah pernah memberikan klarifikasi bahwa benar Jokowi adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Kehutanan dan juga merupakan mahasiswa aktif pada masanya. Sementara demikian, Zila, dan dari depan gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya kami akan terus memantau pergerakan di sini, dan kami akan terus menunggu informasi resmi dari pihak Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya mengenai kunjungannya ke Polda Metro Jaya hari ini. Zila. Baik, Wenda, kalau dari pantauan Anda, sudah berapa lama Jokowi dan kuasa hukumnya berada di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya? Baik Zila, tadi kalau kami melihat Jokowi ini sudah masuk ke gedung SPKT terlebih dahulu sekitar pukul 9.50 dan sudah keluar pada pukul 10.13. Nah, kurang lebih sekitar pukul 10.20 Jokowi sudah memasuki gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya, dan saat ini sudah memasuki pukul 12.20, artinya kurang lebih sudah 2 jam Jokowi dan tim kuasa hukumnya sudah berada di dalam gedung di Reskrimum, yang sampai saat ini kami pun belum mendapatkan informasi resminya apa yang dilakukan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya di dalam gedung di Reskrimum ini. Apakah melengkapi berkas-berkas laporan, apakah membuat BAP, ataupun hanya berbincang santai, tentunya kami masih menunggu informasi jelasnya, Zila. Oke, baik. Lalu Wenda, mungkin Anda bisa menjelaskan juga bagaimana kondisi di sana, apakah ada seperti pengaman khusus atau seperti apa gitu dalam Jokowi melaporkan hari ini? Baik Zila, berdasarkan pantauan kami saat ini di Polda Metro Jaya tidak ada pengamanan khusus, hanya seperti yang kita ketahui bahwa Jokowi ini merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang mana memang masih ada beberapa protokol pengamanan terhadap dirinya. Jadi berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi memang hanya ada pengamanan dari protokol seperti biasanya saja. Dan mengenai dukungan, biasanya ada dari relawan ataupun pendukung dari Jokowi. Kami tidak melihat adanya relawan tersebut di sekitar Polda Metro Jaya. Hanya saja pada hari ini memang masih diramaikan oleh awak media saja yang tentunya kita sama-sama ingin mendapatkan informasi terkait kunjungan Jokowi beserta tim kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya hari ini. Zila. Oke, baik Wenda, berarti belum ada informasi begitu ya mengenai siapa saja 4 orang yang akan dilaporkan ini? Iya, Zila, kami masih menunggu informasi resminya, karena kalau kita melihat ataupun berkaca pada pertemuan Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum Jokowi pada pertemuan sebelumnya bersama awak media, memang sempat menyebutkan ada 4 orang yang akan dilaporkan, termasuk salah satunya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Roy Suryo, ada juga Dr. Tifa, dan ada kedua nama lainnya. Namun tentunya kami juga tidak bisa berandai-andai siapa saja yang dilaporkan ataupun nama-nama terlapor pada hari ini. Kami akan terus menunggu informasinya, Zila. Baik, Wenda, lalu apakah Anda mengetahui informasi mengenai soal berkas-berkas pelaporan ataupun bukti-bukti yang akan disampaikan dalam laporan kali ini? Termasuk untuk bukti-bukti pun kami belum mendapatkan informasi sebetulnya, Zila, karena memang sejak keluar dari gedung SPKT tadi untuk menuju ke gedung di Reskrimum, memang dari Jokowi ataupun tim kuasa hukumnya belum ada yang sempat berbincang bersama awak media. Hanya saja tadi kami mendapatkan informasi dari tim penjagaan yang berjaga di depan gedung di Reskrimum ini, tentunya dari pihak Jokowi dan juga kuasa hukumnya ini membawa berkas-berkas laporan, bukti-bukti beserta ijazah aslinya juga turut disertakan untuk laporan di Reskrimum pada hari ini. Zila. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, dan kami akan nantikan bagaimana perkembangan di sana nanti. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut ini. Gimana terkait laporannya? Siapa saja yang dilaporkan dan laporannya terkait apa gitu Pak? Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini kenapa harus sampai turun gunung melaporkan Pak? Nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Masuk ada pemeriksaan. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau langsung ke Solo Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Permisi, mohon maaf, permisi. Sorry. Rencana buat datang ke Solo nggak Pak? Perdata pas sidang perdata Pak, karena pelapor minta hadir Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Jokowi. Mas. Awas muter mobil. Kameranya geser dikit. Pas yang di tengah. Yo terus as. Taruh. Mas Arif. Mas, hampir dikit ya. Nanti kameranya awas. Tuh, makasih. Siap, berguling. Kameranya ya. Jokowi, yuk. Terima kasih semuanya. Kameranya ya, Mas. Oke. Awas.